Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan saya Dr. Nur Cahaya Sinaga, SPA, subspesialis neurokonsultan, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen. Di FK UNSU saya melakukan pengajaran di bidang akademik dan juga profesi untuk mahasiswa kedokteran UNSU. Sistem belajar akademik dilakukan secara sistem blok, mencakup berbagai bidang ilmu yang diintegrasikan pada tahap akademik. Dalam hal ini saya sebagai dosen pengampu di blok ilmu kesehatan anak yang mengajarkan mengenai penyakit yang berhubungan dengan anak maupun saraf anak. Pada blok tersebut salah satunya saya mengajarkan topik kejang demam. Pada tahap profesi, saya mengampu stase anak di Rumah Sakit Umum Haji Medan yang tujuan pembelajarannya juga disesuaikan dengan kompetensi yang harus dicapai oleh seorang dokter yang tercantum dalam SKDI, mulai dari keterampilan klinis sampai ke tata laksana penyakit khususnya di bidang anak. Kegiatan di tahap profesi berupa observasi langsung pasien dirawat jalan dan rawat inap, kemudian bedside teaching, diskusi laporan kasus, jurnal reading, serta penyuluhan kesehatan yang juga dilakukan bersama dengan tim pengajar lainnya. Kemudian para mahasiswa kedokteran juga akan dinilai secara objektif melalui rubrik penilaian yang tertera pada logbook profesi maupun aplikasi penilaian mahasiswa. Berikut juga saya akan menampilkan kegiatan belajar mengajar pada mahasiswa di tahap akademik seperti kegiatan mengajar, SGD, Small Group Discussion, KKD, keterampilan klinik dasar, dan untuk program studi profesi, video bedside teaching di bangsal anak Rumah Sakit Haji Medan. Demikian. Kita mulai ya dengan kejang demam. Jadi kejang demam itu merupakan kedaruratan, tetapi kedaruratannya harusnya sudah dipunyai kompetensinya oleh seorang dokter. Ya, jadi bukan cuma hanya orang tua yang panik, yang sering dokternya ikut panik kan, lebih panik dokternya. Kenapa? Karena bisa ditimpa memang adalah belajar tentang kedaruratan dan sampai tata laksananya untuk seorang dokter. Lupa ya. Dari belakang lagi betul-betul belajar. Apa fungsi ditanya betul-betul belajar. Dan mulai belajar yang lain tadi ini mahasiswa kedokteran belajarlah sesuai dengan kompetensi. Jangan belajar dari luar. Seluruhnya ya. Lanjut ya nih. Dan juga yang di mana dia bersifat kesadarannya masih penuh, contohnya pada kejang vokal simplex, epilepsi vokal simplex. Ada lagi izin dokter, mungkin kejang itu dapat dibagi lagi menjadi kejang terprovokasi dan juga kejang tanpa provokasi. Kalau misalnya tanpa provokasi itu dia tidak ada faktor pencetusnya, tapi dia kejang saja, langsung kejang. Kalau provokasi biasanya mungkin karena ada hipoglikemia, mungkin ada tumor, seperti itu dokter. Ada yang izin menambahkan, jadi kejang yang kehilangan kesadaran itu contohnya ada kejang yang kronik, terus ada kronik juga, terus untuk kejang yang atonik itu dia kehilangan kesadaran secara
deviasi. Oh, iya. Izin menambahkan dokter, kalau kejang terprovokasi biasanya dia resiko berulangnya itu rendah dan dia itu nggak selalu terjadi epilepsi. Sementara kalau yang tanpa provokasi itu dia resiko berulangnya lebih tinggi. Namun kejang berulang tanpa provokasi itu dia merupakan ciri dari epilepsi. Padahal tadi tanpa provokasi yang epilepsi. Gimana itu? Nggak bisa. Ya kan? Coba kira-kira bisa didiskusikan lagi. Kalau terkait provokasi itu mungkin saya bisa menambahkan, jadi salah satu atau etiologi dari kejang yang terprovokasi itu dok, itu disebabkan karena bisa karena dia gangguan metabolik dok, bisa juga karena kelainan struktur otak, atau juga karena infeksi dok. Kalau infeksi contohnya itu akibat dari diabetes pada otak, dia jadi kejang terprovokasi dok, atau kalau kelainan struktural itu dia bisa karena stroke dok, atau pada kelainan metabolisme contohnya pada hiperkalsium atau hiperkalium atau hipernatrium atau hiponatrium dan sebagainya. Ada lagi yang kira-kira mau tambahkan? Nanti. Izin dokter, mungkin menurut saya kejang dengan provokasi itu kayak dia bisa keracunan obat atau alkohol, terus dia meningitis atau encephalitis, terus dia stroke juga sih dokter. Lumayan masih rapi. Lanjut. Ada lagi teman-teman yang menambahkan? Silakan. Ini menambahkan buat yang tadi menambahkan punya Pak Ira, tadi kan ada disebutkan untuk lateralisasi mata pada kejang. Nah itu pada kejang vokal di mana yang pertama berasal dari frontal eye field di lobus frontal. Jadi mata itu akan terdorong ke arah satu sisi. Jadi di mana pada fase iritatif atau pada saat fase kejang berlangsung, jadi mata itu melirik ke sisi yang berlawanan atau kontralateral terhadap fokus kejang. Contohnya pada fokus kejang di lobus frontal kiri, mata dan kepala itu berputar ke kanan. Ada lagi teman-teman yang menambahkan? Izin mungkin ada gejala-gejala kejang yang menurut saya itu yang pertama biasanya tubuhnya kaku, lalu kemudian dia mengalami hentakan yang berulang, kejang tonik klonik, terus dia biasanya tatapannya kosong atau tidak merespon dalam waktu beberapa detik. Apakah ada yang menambahkan lagi? Izin menambahkan dokter, yang kejang vokal dengan gangguan kesadaran itu gejalanya itu tatapannya kosong, tidak merespon saat dipanggil, mengunyah tanpa makan makanan, mengecat bibir, lalu menggosok-gosok tangan, berjalan tanpa tujuan, lalu yang terakhir mengulang makan. Izin menambahkan biasanya dia juga menggigit lidah dan mengeluarkan busa dari mulut. Kejang umum ya. Untuk kompetensi kalian apa kejang? Kejang apa untuk kompetensi kalian? Epilepsi. Epilepsi 3B kalau nggak salah. Ayo. Kejang dan kejang demam. Kejang demam. Masih ingat definisinya apa kejang demam? Kejang demam itu dok, dia adalah kejang namun disertai dengan demam sebelumnya dok. Provokasinya demam. Terus ada lagi nggak tambahannya itu kalau harusnya diingat itu? Ayo. Untuk bisa dituliskan coba siapa ini? Sekretaris. Dan tentang risiko psikika yaitu mengenai kejang demam. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang mau menyampaikan duluan tentang pendapatnya mengenai kejang demam. Mungkin silakan. Saya menambahkan
Sebab kejang demam itu dipicu oleh kenaikan suhu tubuh yang cepat, bukan semata-mata karena demamnya tinggi. Penyebab demam dapat berubah tuh seperti infeksi virus, infeksi saluran pernapasan atas, otitis media, faringitis atau tonsilitis, infeksi saluran kemih, terakhir demam setelah imunisasi. Tapi itu lebih jarang. Jarangnya, apalagi sekarang vaksin DPT yang terbaru yang ada di Tindadi itu. Terima kasih troubles, windows down with the wind in my hair, I feel so free. Oh, it's the smell of summer, my summer trip. Take me away, all worries to a place where my heart. Kemudian tadi sudah kita lihat kalian masing-masing ya, Fahira, Kaisha, Nasika, sama Nafisa sudah menyelesaikan dengan menggunakan kurva ini tadi. Ya, jadi Ibu ingatkan kembali ada beberapa ya mungkin kesalahan yang kita lakukan ketika kita menilai kurva. Ya, jadi Ibu koreksi di sini. Tadi Nafisa lupa menyebutkan bahwa ini anaknya kan laki-laki. Ya, silakan. Nafisa tadi melakukan kekurangan di mana Nafisa lupa untuk menyelesaikan tinggi badan per umur, panjang badan per umur. Tadi kan yang kita ukur dari soal yang kita latih tadi adalah anak usianya sudah di atas 2 tahun. Kalau usianya di atas 2 tahun, Nasifa nggak boleh lagi mengukur tinggi badannya dalam keadaan tertidur. Itu kekurangan Nasifa tadi. Harusnya berada di mana dia? Harusnya sudah berdiri. Nah, Nasifa juga lupa pada kasus ini kalau kita tidak menyelesaikan tinggi badan per umur, kita sering nanti akan menemukan ya ini tadi contohnya kan anak laki-laki tuh. Contohnya anak laki-laki kan kalau kita buka kurvanya ya. Kurva apa? Berat badan per tinggi badan untuk status gizi berdasarkan WHO. Ya, ini weight for length. Ini weight for length tadi. Weight for length ini hanya dari digit score yang ada di kuliah yang kita sampaikan itu hanya menentukan status gizi. Apakah dia gizi baik, gizi lebih, obes, gizi kurang atau gizi buruk. Nah, ketika kita menyelesaikan itu, tadi pasien ini kan stunting. Kalau anak ini stunting, kita sering menemukan bahwa anak ini ya tinggi badan, berat badan per tinggi badannya normal. Jadi anak-anak stunting itu kesannya adalah 2 orang anak ya. Yang satu 4 tahun, yang satu 2 tahun, tingginya sama, tapi usianya berbeda. Dengan tinggi yang sama dan berat badan yang sama, jadi kalau kita dapatkan, kalau kita hanya mengerjakan kurva WHO berat badan berdasarkan tinggi badan, maka kita hanya menemukan anak tersebut bisa saja gizi baik. Padahal kalau kita plot dia ya di tinggi badan berdasarkan umur ya. Anak laki-laki biru kan, tinggi badan berdasarkan umur, kita lihat di sini ya, warna biru juga, maka kita temukan dia apa? Anak tersebut ternyata stunting. Nah, kita ketahui bahwa stunting artinya apa? Apa artinya, Rapi? Stunting itu Dok, tinggi badan per usianya. Itu kan kalau kita hitung ke sini, stunting itu artinya malnutrisinya sudah kronis. Jadi seakan-akan kita menemukan anak tersebut hanya sekedar pendek. Jadi kalau anak stunting, maka kita akan temukan tinggi badan berdasarkan umurnya di bawah -2 ini.
Kalau di bawah -2 apa kita lihat stunting. Kalau di bawah -3 dia stunting yang berat. Nah, ini semua hanya kita bisa pakai persoalan stunting ini hanya di kurva WHO. Kalau sudah ceritanya di atas 5 tahun, maka kurva yang kita pakai adalah kurva CDC. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan selain dari berat badan per tinggi badan, berat badan berdasarkan umur, ukur panjang badan atau tinggi badan berdasarkan umur untuk melihat apa? Untuk melihat anak ini stunting atau tidak. Kalau tidak, akhirnya nanti akan kita menemukan apa? Kasus ini seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Orang dia datang, nih anak perempuan misalnya ini usianya 4 tahun, ini 2 tahun, tinggi badannya sama. Kalau kita plot dia hanya berat badan berdasarkan tinggi badan, kesannya normal. Padahal anak tersebut kalau kita tambah plotnya tinggi badan berdasarkan umur, yang 4 tahun itu stunting. Maka Nafisa salah tadi, ya. Nah, ada lagi, Nasika tadi. Nasika lupa untuk mencorengnya. Tadi itu dia apa? Kamu lupa kamu mencorengnya. Di mana titiknya? Jadi kalau dia weight for length, jangan lupa untuk di mana dia. Makanya tadi Nasika tuh nggak dapat semua. Tadi mana tadi garisnya, ya kan? Sehingga tidak bisa memberikan kesimpulan kepada ibu pasien tadi dari latihan KKD kita. Nggak dapat karena Nasika nggak plot. Plot itu maksudnya dikasih titik di mana dia. Misalnya kalau ini berada di mana dia. Ini kan tadi anak kita kan usianya 2 tahun 2 bulan. Nasika tuh nggak letakkan titiknya di mana. Jadi Nasika nggak tahu tuh Nasika ke depan diperbaiki, ya. Kemudian tadi siapa tadi kekurangannya itu, ya. Jadi selain dari ini semua, Kasya tadi lupa anamnesis. Anamnesis apa? Bagaimana proses anamnesis, proses kelahiran, persalinan, itu juga penting karena itu berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Praktikum kita ini, KKD kita ini hanya membahas pertumbuhan aja. Maka kita hanya pakai kurva. Kita belum KKD tentang perkembangan. Perkembangan lain lagi kan domain yang kita sebutkan motorik kasar, motorik halus, kemampuan bicara dan berbahasa dan interaksi sosial. Kalau Faira tadi apa Faira kekurangannya? Ingat Faira? Coba diingat lagi. Faira tadi buka kurvanya ini muter-muter nih. Ini kurva bukan cuma hanya WHO aja, dia juga ada CDC-nya. CDC kita pakai untuk anak di atas 5 tahun. Oke, masih ada waktu kita. Udah Nafisa cek itu berapa menit kita tadi? Berapa menit lagi? Berapa menit lagi? 7. Masih 7. Nanti coba sebelum kita tutup latihan lagi lah. Coba menggunakan kurvanya ini. Ayo lihat lagi, ya. Jadi nanti ketika kita berjumpa pada kasus aslinya sudah bisa menguasai. Coba lihat, ya. Jangan sampai nanti kita tidak menemukannya, tidak mampu kita. Padahal ini harusnya sederhana. Jadi kalau dia di KMS itu KMS cuma hanya ada berat badan berdasarkan umur. KMS kita Indonesia itu belum ada berat badan berdasarkan tinggi badan berdasarkan umur nggak ada. Jadi KMS kita kita pakai hanya berat badan berdasarkan umur. Dan kita ketahui Z-score berat badan berdasarkan umur hanya apa? Hanya menyatakan bahwa anak ini kelihatan kurus, ya kelihatan agak kurus, agak sangat kurus seperti itu. Bukan status gizi. Status gizi itu kita pakai berat badan per tinggi badan sama tinggi badan berdasarkan umur. Dan jangan lupa berat badan berdasarkan tinggi badan juga harus diselesaikan dengan tinggi badan berdasarkan umur. Jadi 3-3 lah idealnya kita kerjakan.
Karena seperti Ibu sebutkan tadi, anak yang stunting, tinggi badan berdasarkan umurnya stunting, bisa saja dia berat badan berdasarkan tinggi badannya normal. Jadi jangan sampai cukup. Belum apa? Satu menit lagi. Oh ya. Kita tunggulah ya, biar kita tutup ya. Demikian kita tutup dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini mau bertanya keluhan anaknya apa? Step kejang pertama juga usia setahun 2 bulan atau 3 bulan gitu kan mulai 39 bulan. Temannya Yang 39. pertama selang 3 bulan apa 4 bulan itu lagi terulang. Jamnya mau berulang gitu. Ya jarak hanya berapa bulan gitu udah. Sinilah baru terakhir yang 3 kali saya datang ke klinik ibu saya. Nah, itulah 2 hari lalu itu dia udah subuh jam 5 itu udah step jam 38 padahal saya tes. Kejangnya di subuh. Iya, 2 hari inilah tiba-tiba kayak getar gitu kejang 5 detik gitu. Udah 2 hari lalu itu lah. Belakangan ini Dalam sehari mau berulang. yang tiba-tiba itu Tiba-tiba ya. kayak Nantinya mau tadi malam semalam enggak, malam kemarin iya. Tadi malam udah langsung tidurnya, yang malam yang kemarinnya jadi tadi malam gitu lagi. Jadi ini harus mengukur berapa jari kita ini panjangnya, ya kita sehingga meraba. Ini pasti sudah menutup nih, ubun-ubunnya ini sudah menutup, ya. Ini penting. Kemudian apa? Lingkar kepala, ayo ukur lingkar kepala. Normal nggak lingkar kepala? Untuk menyingkirkan adanya apa? Ada masalah. Karena ini kejang. Coba bagaimana mengukur lingkar kepala? Ayo, bagaimana mengukur melihat ubun-ubun? Jadi jari kita itu harus diukur. Berapa ini panjangnya? Normalnya itu 1,5 sampai 21 cm. Ini kan udah menutup ya. Nah, nanti kita lihat ada juga pasien kita di picu ya. Nanti ada pasien kita tuh di picu. Masih ada tuh. Apalagi kalau ada keluhan ada hammer ada. Nah, coba ukur lingkar kepala ya, oksipital sama di atas alisnya itu masuk bisa kan? Nah, coba kamu melakukan. Ambil hammer kawannya kan? Abang-abangnya pegang, terganggu boboknya ya. Mintakan aja jadwal nanti ini ya. Jangan lupa dia oksipital ya. Gimana kan harusnya masuk. Itu pada dimasukkan. Ini. Nah, ayo ulangi. Matikan. Kemudian ditekan tengahnya. Ya, gitu. Apa? Kamu sebutkan sama si apa? Apa? Oke, tutup. Ya, selesai. Mana refleks kamera kalian biar.
kemudian ditekan tengahnya. Ya, gitu. Apa? Kamu sebutkan sama si apa? Apa? Oke, tutup. Udah selesai. Mana refleks kamar kalian biar cari pasien dengan kelumpuhan. Seorang dokter umum harus mampu membedakan apakah ini ada gangguan neurologi atau tidak. Demikian juga kelumpuhan. Kelumpuhan itu penting adalah membedakan ini lumpuh oleh karena persoalan di atas atau di bawah dari bedakan. Ya kan? Ya ada kaku kuduk, nah ini yang ngikutin. Sebenarnya nggak ada kaku kuduknya. Kemudian pemeriksaan apa? Tentu refleks-refleks yang sederhana. Contohnya ini normal dia. Ini ya, nanti lihat ya, kalian kerjakan ya, divideokan nanti ya. Dan nih, ini di sininya nih. Normal ya? Normal. Kayak Budi pula dia ya. Ya Allah. Nah, ada dia, lihat ini ya. Ada, tapi normal. Kalau yang meningkat itu kalau pernah ngikutin, Darman kan pernah ngikutin di poli ya. Nah ini, nah, normal ini. Ini kesannya kayaknya konusnya ada nih. Ada nih konusnya nih. Ini dia konusnya. Kemudian Babinski. Ya, jangan lupa untuk mengerjakan penilaian nilai. Ada pemeriksaan fisik itu penilaian prosedur itu analisis kali pemeriksaan fisik kali diagnosis kali 2. Jadi sekalipun diagnosis kita yang naik khusus banding masih mungkin untuk lulus. Tapi kalau pemeriksaan fisiknya 0, kalah kamu. Mulai dari kepalanya, kita periksa sama kulitnya, maka kalau kepalanya ikut lebih normal. Kemudian pernapasannya Berapa atau tidak? Coba namanya. Mana masa jauh kali? Terus lanjut. kemudian kita lihat pemeriksaan pernapasannya. Normal ya. Jadi ke depan kukunya nggak boleh sepanjang itu, Pak Dokter. Bisa masuk pasiennya. Ada ya, tapi normal. Babinskinya mana? Mana kalau Babinski? Paling enak tuh obatnya apa? Kompres dingin. Iya, dikerjakan lagi. Nanti hilang itu, cuma nggak bisa hilang sebentar.